Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di The Valent Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang sebelumnya juga, ada di YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue sambil nge-comment, sampai nge-DM, sampai nge-email. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Nah, hari ini dari judulnya mungkin ini agak aneh sih. Ini nggak ada self developmentnya sama sekali. Ini sama sekali bukan podcast tentang gue ingin membuat hidup lu menjadi lebih baik. Gue pengen membuat hidup lu menjadi lebih developed atau segala macam. Ini bener-bener gue pengen cuman pengen nge-share doang sih. Cuman pengen ngebagiin tentang pengalaman gue aja. Gini, zaman sekarang, gue ngeliat banget banyak orang yang seumuran gue ngomong ke gue, aduh, gue pengen gak kuliah nih, aduh, gue pengen keluar dari kuliah, gue capek, gue pusing mikirin petugas, kerjaan, deadline, segala macam, gue pengen keluar aja deh, gue pengen gue pengen jadi YouTuber, kayak gue pengen jadi TikToker, gue pengen jadi selebgram dan segala macam. Karena banyak banget di luar sana potensi-potensi untuk menciptakan uang yang sangat besar, ya nggak? Kita ngomongin yang namanya selebgram, vlogger, YouTuber, segala macam. Itu nggak butuh yang namanya degree, itu nggak butuh yang namanya gelar. Itu sama sekali nggak butuh namanya gelar, tapi lu bener-bener bisa dapat uang yang banyak, ya nggak? Orang pasti mikir dong, ya ngapain gue harus kuliah capek-capek tapi ujungnya gue jadi YouTuber atau vlogger yang dimana gajinya bisa sampai lebih daripada orang yang kuliah, ya nggak? Orang tuh banyak yang ngomong seperti itu sekarang. Itu satu. Yang kedua, gue gak bakal ngomongin tentang kuliah itu penting atau enggak. Itu gue bodo amat, karena setiap orang punya perspektif yang masing-masing. Gue nggak bakal bilang kayak kuliah itu penting loh, kuliah itu nggak penting loh, kayak gitu. Gue nggak bakal ngomongin tuh. Yang ketiga, ini bisa jadi buat referensi lo untuk yang pengen berpikir kayak mungkin sepertinya gue lebih baik untuk tidak kuliah. Nah, ini bisa jadi referensi lo. Mungkin lo bakal berpikir-pikir lagi sebelum lo keluar kuliah setelah mendengarkan podcast ini. Atau mungkin temen lu share ke temen lu yang mau keluar kuliah, share tentang podcast ini supaya mereka tuh berpikir lagi sebelum mereka keluar kuliah. Nah, abis itu, ini juga buat kalian semua yang mungkin lu itu lagi kuliah sekarang, tapi lu nggak tahu dunia kerja, dunia luar itu seperti apa, dunia mencari uang dan membayar tagihan segala macam untuk diri lu sendiri itu seperti apa. Atau mungkin rasanya menjadi orang pengangguran, gue juga pernah, gue bisa kasih sharing ke lu. Abis itu, gue juga pengen nge-share ke kalian semua yang pengen tahu rasanya tidak punya tugas, tidak punya deadline, tidak punya kelas online itu seperti apa. Dan yang terakhir, ini pure pengalaman gue, dan gue sama sekali tidak ngajak kalian, disclaimer, jangan sampai ada yang orang tuanya marah sama gue. Gue gak ngajak kalian untuk keluar, tapi gue cuma ngasih pure pengalaman gue aja. Apa sih rasanya gak kuliah itu. Oke. Sekarang itu kan banyak ya konten-konten, kayak misalkan si Om Deddy Kobuzir atau si siapa kayak yang ngomong kayak kuliah itu tidak penting, gelar itu tidak penting, buat apa kalian kuliah lama-lama tapi dosennya udah tua-tua, nggak ada yang belajar sama sekali. Nah ya nggak, banyak kan konten seperti itu. Banyak yang bilang kayak konten kuliah itu sama sekali nggak ada gunanya, ngabis-ngabisin duit doang, nggak ada yang berguna untuk lo di masa depan, dan ujung-ujung lo bakal belajar lagi dari awal. Banyak banget konten yang seperti itu. Tapi kenyataannya, meskipun orang banyak yang bikin konten seperti itu, kenyataannya banyak juga orang-orang yang memang ketika mereka sudah lulus kuliah itu ternyata kerjaannya itu tidak sesuai dengan jurusannya. Apakah banyak? Sangat banyak. Mayoritas justru. Kebanyakan orang ketika mereka lulus jurusannya akuntansi, ujung-ujungnya jadi tapi kasir. Ada seperti itu. Karena ini kan, gue kan tinggal di Bandung ya. Ada salah satu bukan supermarket juga sih ya. Let's say supermarket lah. Dia tuh kayak semacam supermarket gitu.
Dan dia tuh mencari lowongan untuk kasir kalau nggak salah. Kasir atau apa sih yang suka ngurus-ngurusin barang ngurus-ngurusin barang gitu, kayak dia tuh ngecek si barangnya ini udah yang habis atau berapa atau gimana ya, semacam itulah. Dan di lowongan kerjaannya itu lucu nih. Jadi dibutuhkan kasir pria umur sekian puluh tahun sampai maksimal sekian puluh tahun yang berasal dari kampus, ya pokoknya dia nyebutin kampus swasta lah, swasta yang banyak gitu ya, disebutin dari kampus A, B, C, D, E, dan yang terakhir ini yang bikin gue ketawa, jurusan apapun. Serius, kayak oke, lu mau jurusan psikologi, lu mau jurusan filsafat, teologi, dan segala macam, tenang, gue pasti menerima lu sebagai seorang kasir as long as lu berasal dari kampus ini. Gue ngerasa kayak, hah, serius? Dan ternyata bener loh, ada orang yang terima, dia tuh jurusannya akuntansi yang tadi gue ceritain. Akuntansi jadi yang ngurus-ngurusin barang, yang suka ngatur-ngatur barangnya kemana segala macem. Dia yang ngangkutin barang juga. Dan si adalah jurusan apa, jadi si kasirnya ada loh seperti itu. Dan apa ya, itu tuh hal yang sudah lumrah di masyarakat sekarang kita, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu gitu. Dan akhirnya ketika banyak cerita tentang hal seperti itu, banyak yang berpikir untuk keluar kuliah, langsung kerja aja. Kenapa? Karena orang-orang mikir kuliah itu ngeluarin banyak duit, tapi ujung-ujungnya kerja nggak sesuai dengan jurusan, ya buat apa? Orang berpikir seperti itu. Tapi masalahnya banyak orang tua yang ngelarangnya, dan banyak juga orang yang ketika udah berpikir untuk keluar kuliah itu, dia masih mikir-mikir lagi gitu. Banyak juga orang tua yang bilang kayak, wah kamu tuh jangan bego deh, kamu tuh jangan jangan kebanyakan mimpi atau kebanyakan aneh-aneh gitu. Udah kuliah mah kuliah aja yang pasti-pasti aja. Padahal mereka belum tahu kenyataannya seperti apa di lapangan gitu. Meskipun ya at least lu punya gelar pun, ya lu bakal dapat kerjaan meskipun tidak sesuai gitu. Ini gue pure pengen ngasih tau ke kalian semua, kalau misalkan sebenarnya yang namanya keluar kuliah itu tidak seenak yang lu pikir. Mungkin lu berpikir kayak, oh gue nggak bakal dapat tugas lagi, gue bisa dapat kerja lebih cepat, lu bisa mendapatkan peluang bisnis lebih cepat, lu bisa tidak harus bangun pagi dan segala macam. Dengerin gue, semua yang lu pikirkan, semua yang lu ekspektasikan, semuanya mayoritas adalah salah. Ketika lu keluar kuliah, ini pengalaman gue ya, ketika lu keluar kuliah, hal pertama yang lu dapatkan di dalam hidup lu adalah rasa sepi. Itulah kenapa gue bikin podcast kesepian. Hal pertama yang lu dapatkan adalah lu bakal kesepian. Kenapa? Pertama, teman-teman lu gak bakal ada di depan lu lagi, lu gak bakal ketemu teman-teman lu lagi, lu gak bakal ngobrol lagi setiap hari, lu gak bakal ketemu lagi sama geng lu. Karena apa? Karena mereka udah punya kerjaan mereka sendiri. Kalau misalkan mereka lagi kuliah, ya lu nggak kuliah lagi, ya nggak, lu nggak ada kerjaan yang sama seperti mereka. Itu pertama. Dan yang kedua, lu itu bakal mengalami yang namanya absence of order, dimana lu itu bakal merasakan hampa, yang dimana lu itu nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Gini, selama 12 tahun kita sekolah, SMP, SMA, ditambah kuliah, kita tuh bakal selalu dimasukin atau disuapin order atau perintah dari atasan kita. Let's say guru, dosen, atau apapun itu, mereka bakal kasih order ke kita. Besok kamu kerjain PR nomor sekian-sekian. Minggu depan kamu presentasi sekian-sekian. Tahun depan atau 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kamu bakal ujian ini. Itu yang dilakukan di dalam sistem pendidikan kita. Kita diajarkan untuk mendapatkan order, mendapatkan perintah dari orang yang ada di atas kita. Sementara ketika lu keluar kuliah dan let's say lu ingin menciptakan sebuah bisnis atau lu ingin menjadi seorang YouTuber misalkan, lu gak bakal dapat perintah dari siapa-siapa. Lu bakal ngerasa bingung, lu bakal ngerasa lost, lu bakal ngerasa hampa, lu bakal ngerasa sepi, lu gak punya teman yang bisa bantu lu harus bertanggung jawab sama diri lu sendiri, keputusan lu sendiri, dan
ada satu hal yang bikin lu bakal pusing, yaitu apa? Dimana lu harus bisa survive, lu harus bisa bertahan hidup dengan apa yang lu bakal kerjakan di selanjutnya. Itu adalah perasaan pertama kali ketika lu mulai keluar kuliah. Mungkin lu berpikir kayak, ya udahlah, gue cari aja kerjaan. Belum tentu lu bisa dapat kerjaan. Yang pertama, oke, let's say lu keluarnya pas lagi covid gini, covid lagi susah nyari kerjaan. Dan yang kedua, lu tidak punya gelar, ya nggak? Lu bakal lebih lebih di apa ya? Lu kayak jadi semacam pilihan terakhir sebuah perusahaan gitu. Lu bakal jadi pilihan terakhir banget karena lu nggak punya gelar, lu nggak punya pengalaman organisasi selama perkuliahan, dan lu udah keluar dari kuliah, lu nggak punya gelar sama sekali, nggak punya tanda belajar sama sekali gitu. Dan itulah yang menurut gue sangat amat susah ketika lu pertama kali keluar kuliah. Nah, lu juga bakal ngerasa yang namanya overthink. Lu bakal ngerasa kayak, nanti kalau misalkan gue nggak punya kerjaan yang tetap sampai nanti gue tua gimana ya? Atau gue nggak bisa hidup, terus gue bakal jadi gembel, gue bakal minta-minta di pinggir jalan gimana ya? Itu pasti lu bakal ngerasain. Dan lu bakal ngerasa kayak, nanti kalau misalkan ternyata keputusan gue keluar kuliah salah gimana ya? Kalau misalkan ternyata gue malah jadi orang yang gagal gimana dong? Teman-teman gue udah pada kuliah, udah pada sukses semua, lah gue masih pengangguran gitu. Dan abis itu lu juga bakal ngerasa insecure. Insecure dalam arti apa? Insecure dalam arti lu itu tidak memiliki apa-apa, lu gak punya gelar, tapi teman-teman lu, mereka masih mencapai gelar mereka gitu. Karena gue yakin semua orang, mayoritas teman-temannya pasti pergi ke perkuliahan. Itu sudah pasti, semua manusia pasti seperti itu. Nah, mungkin lu berpikir kayak, Jos, lu masih ngerasa seperti itu gak sih? 1-2 hal masih merasa, tapi beberapa hal mayoritas sudah hilang semua lah. Kenapa? Karena gue berhasil untuk comeback lah. Gue bisa berhasil untuk kembali lagi ke titik gue yang tinggi di sebelum gue keluar kuliah gitu. Memang awalnya gue langsung drop jauh, gue bener down banget. Itulah kenapa gue bikin banyak banget self development podcast, karena ya gue pernah merasakan down seperti itu gitu. Ketika gue lulus SMA, gue masuk kuliah, terus tiba-tiba keluar, wah, gue bener-bener ngerasa kayak orang paling gak guna, orang paling gagal, orang paling gak punya masa depan, segala macam seperti itu. Lo bisa sebut apapun itulah. Dan itu yang gue rasakan ketika pertama kali gue keluar kuliah, dan gue gak punya apa-apa waktu itu gitu. Nah, gini deh, gue pengen bilang ke lu kalau misalkan untuk semua yang pengen berpikir kayak, mungkin lebih baik gue keluar kuliah, gue pengen ngasih tau dulu ke kalian semua kalau misalkan namanya keluar kuliah itu nggak seenak yang lu pikirkan. Lu bener-bener harus kerja tiap hari, lu harus bisa cari cara tiap hari supaya lu bisa survive di hari esok, lu bisa makan hari besoknya. Plus ditambah lu nggak punya gelar, itu makin susah. Mungkin lu berpikir kayak, oke, gue bebas dari tugas, gue bebas dari PR, ujian, kelas online, segala macem. Tapi gue juga punya tantangan yang lain. Lu jangan seakan-akan kayak ngerasa kayak gue tuh orang yang paling enak setelah gue keluar kuliah. Enggak. Gue punya kerjaan yang lain yang dimana gue harus nabung, gue harus menahan rasa ingin berfoya-foya hedonisme gue harus gue harus gue harus mencari cara supaya gue bisa sukses di masa depan tanpa gelar. Gue harus cari cara supaya gue itu bisa jadi orang yang berguna di masyarakat. Dan yang terakhir, gue harus bisa ngasih perintah atau order ke diri gue sendiri dari diri gue sendiri. Gue tidak punya dosen, gue tidak punya guru, gue tidak punya atasan yang ngasih gue perintah. Gue harus nyari perintah buat diri gue sendiri gitu. Gue bener-bener harus disiplin. Gue diajarkan untuk disiplin, gue diajarkan untuk persistence tuh gigih gitu ya, semacam gigih gitu lah. Gue diajarkan untuk rajin, gue diajarkan untuk segala macem. Tapi mungkin lo berpikir kayak apa yang gue rasakan dari tantangan itu adalah sesuatu yang negatif. Betul, tapi ada positifnya. Positifnya apa? Self development gue mulai naik karena gue merasakan yang namanya frasa dimana gue jatuh ke bawah bener tuh gue ngerasain. Dan dari situ tuh gue mulai belajar untuk membangun diri gue perlahan, sedikit demi sedikit gitu. Itulah kenapa gue bikin podcast ini juga, karena gue pengen nge-share ke lu apa yang gue rasakan ketika gue keluar kuliah, yang dimana gue ngedown banget sampai akhirnya gue bisa
kembali lagi ke atas itu tuh gimana caranya sih. Nah disitulah kenapa gue nge-share di podcast ini, di semua podcast yang gue bikin gitu. Jadi intinya menurut gue, lu jangan kayak langsung bilang kayak, wah keluar kuliah tuh enak, keluar kuliah itu langsung santai. Enggak. Gue punya tantangan gue sendiri, lu pun punya tantangan lu sendiri. Tantangan lu adalah tugas, ujian, dan segala macam itu. Sementara tantangan gue adalah nyari uang. Tantangan gue itu adalah menciptakan finansial yang baik untuk masa depan gue. Lu gak punya duit, lu gagal, men. Serius. Di dunia ini, meskipun uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Iya gak? Bener gak? Lu kalau misalkan lu gak punya gelar, lu makin susah nyari uang. Zaman sekarang tuh seperti itu gitu. Ya meskipun ada internet dan segala macam, tapi lu masih butuh modal untuk internet, ya nggak? Nggak semua orang bisa mendapatkan privilege untuk mendapatkan internet yang super cepat dan super canggih. Dan sementara ya gue hoki aja gue mempunyai modal yang cukup untuk mendapatkan internet yang mumpuni untuk hidup gue. Ya kenapa gue tidak ciptakan dan kembangkan dari modal gue tersebut gitu. Jadi, lu jangan pernah bilang kalau misalkan keluar kuliah itu enak, enggak. Serius deh. Semua orang punya tantangannya masing-masing dalam hidupnya. Semua orang punya kesusahan sendiri-sendiri dalam hidupnya. Semua orang itu punya, jalan cerita masing-masing. Dan punya obstacle masing-masing. Punya halangan, rintangan masing-masing. Jadi jangan pernah lu bilang kayak keluar kuliah itu enak. Sama sekali enggak. Serius. Jadi untuk lu semua yang masih pengen berpikir untuk keluar kuliah, atau lu punya teman yang pengen keluar kuliah, atau ini untuk orang tua yang udah punya anak dan anaknya pengen keluar kuliah, kasih dengerin podcast ini. kasih denger aja. Dan kasih denger si bagian gue bilang tentang pengalaman gue. Jadi lu bisa pikir 2 kali. Kalau misalkan lu ada di sini yang dengerin podcast gue, ada yang udah keluar kuliah tanpa menyelesaikannya dan lu mau nge-share, lu boleh share ke podcast ini gitu. Nah, itu dari intinya dari tadi yang gue udah ceritain. Sekarang kita masuk ke penutupnya. Yang pertama, jangan makan mentah-mentah konten tentang kuliah. Ada yang bilang kuliah itu gak penting, ada yang bilang penting. Jangan makan mentah-mentah. Lu cari pengalaman orang lain, lu cari pengalaman teman-teman terdekat lu. Tanya ke mereka apa rasanya keluar kuliah tanpa menyelesaikan. Jangan semata-mata lu baca konten terus keluar, oke, saya menjadi seorang paling bahagia sekarang. Enggak, serius. Hidup gak semudah itu. Kecuali lu anak orang tajir dan punya 100 ton emas batangan gitu, ya itu terserah lu. Itu gue gak peduli sih. Habis itu, yang kedua, gak kuliah berarti lu itu langsung nge-skip ke dunia dewasa tanpa gelar sebagai alat bantu. Di dalam dunia orang dewasa, ketika mereka sudah lulus kuliah, gelar itu menjadi alat bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa gue bisa bilang gelar sebagai alat bantu? Karena meskipun lu masuk ke profesi atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan gelar lu, tapi as long as lu punya gelar, lu bakal bisa masuk ke sebuah pekerjaan. Ngerti kan maksud gue? Makanya gue bilang yang namanya gelar itu menjadi sebuah alat bantu. Bukan tanda kalau misalkan lu itu seorang anak pintar atau seorang anak yang sukses di masa depan. Enggak. Gelar itu sebenarnya gak ada gunanya, tapi cuman sebagai alat bantu. Menurut gue ya, ini pengalaman gue aja. Justru yang menjadi penentuan lu itu bisa sukses atau enggaknya justru adalah apa yang lu dapatkan ketika kuliah. Bukan nilai juga, tapi pengalaman. Persiapkan semuanya dengan matang. Jangan berdasarkan emosi. Persiapkan ketika lu pengen keluar kuliah atau melanjutin kuliah berdasarkan dengan fakta lapangan yang ada. Jangan semata-mata lu emosi kayak lu capek kerja kelompok atau kerjain tugas kayak gitu terus tiba-tiba pengen keluar kuliah. Enggak, jangan kayak gitu. Tapi lu lihat dulu kalau misalkan lu keluar kuliah, apa yang bakal terjadi nantinya. Dan yang terakhir, mending coba cuti dulu dari kuliah sebelum lu rasain rasanya tuh keluar kuliah tuh gimana gitu. Jadi lu bisa cuti dulu sama si kampusnya, jadi lu ngerasain rasanya lu ketinggalan sama teman-teman lu, rasanya keluar dari tugas atau kelas online tuh kayak apa. Jadi lu tahu gitu rasanya seperti apa sebelum lu itu langsung tiba-tiba keluar kuliah tanpa mikir panjang lebar dan akhirnya lu gagal, akhirnya lu pusing sendiri, stres sendiri, emosian sendiri gitu. Aduh, jadi gitu aja podcast gue untuk hari ini. Gue lumayan capek nih, gue banyak banget
banyak banget podcast yang gue bikin hari ini. Jadi sampai sini aja podcast yang bakal gue bikin tentang apa rasanya keluar kuliah. Dan gue pengen gue pengen ngajak kalian semua supaya lu nge-share ini ke teman-teman lu yang mau keluar kuliah atau lu yang pengen keluar kuliah. Pikir dulu sebelum lu bener-bener keluar lewat podcast ini. Jadi intinya keluar kuliah itu nggak enak, serius. Kalau misalkan gue adalah anak normal, ya pasti gue mikirnya ya udah mending gue kuliah lah, gue masih ada temen, gue bisa pacaran dulu, kayak gue masih bisa main-main segala macem. Keluar kuliah itu nggak enak, serius. Lu bakal nge-skip ke dunia dewasa, yang dunia kerja, dunia nyari uang, dunia bayar tagihan, dan ya itulah. Gue udah nggak punya kata-kata lagi buat dijelasin. Jadi intinya sampai sini aja podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Dan semoga ini bisa berguna buat kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.